Dalam gemuruh sejarah Romawi, di antara hiruk-pikuk intrik politik dan gemblengan peperangan, lahirlah seorang kaisar yang tak hanya memimpin sebuah kekaisaran raksasa, tetapi juga mengukir jejak filosofis yang abadi. Namanya adalah Marcus Aurelius, dan warisannya, terutama melalui karyanya, Meditations, memberikan kita sebuah peta, jalan yang tak ternilai harganya untuk membangun ketahanan diri, atau yang sering kita sebut tahan banting. Lebih dari sekadar kumpulan aforisme, Meditations adalah sebuah monolog batin, sebuah buku harian pribadi yang merefleksikan perjuangan seorang manusia, seorang kaisar untuk menjalani hidup dengan kebajikan, akal dan ketenangan di tengah badai, menggali inti ketahanan stoik Marcus Aurelius. Untuk memahami ketahanan ala Marcus Aurelius, kita harus menyelami inti dari filosofi stoik yang dianutnya. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi tanpa perasaan, melainkan tentang mengelola respons kita terhadap peristiwa-peristiwa yang tak dapat kita kontrol. Ini adalah tentang membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Bagi Marcus, sebagian besar hal di dunia luar, opini orang lain, kekayaan, kesehatan fisik, bahkan kematian berada di luar kendalinya. Yang sepenuhnya berada dalam kendalinya adalah penilaiannya sendiri, tindakannya, dan karakternya. Inilah fondasi utama ketahanan stoik. Bayangkan seorang kaisar yang harus menghadapi wabah penyakit, pengkhianatan di istana, pemberontakan di perbatasan, dan bahkan kematian anak-anaknya. Dalam kondisi seperti itu, orang biasa mungkin akan hancur oleh keputusasaan atau kemarahan. Namun Marcus Aurelius memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menafikan rasa sakit atau kesedihan, tetapi ia menolak untuk membiarkan hal-hal tersebut mendikte tindakannya atau merusak kedamaian batinnya. Ia memahami bahwa penderitaan seringkali berasal bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang peristiwa tersebut. Seperti yang ia tulis, jika engkau tertekan oleh hal-hal eksternal, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu sendiri tentang hal itu. Dan ini ada dalam kuasamu untuk menghapusnya kapanpun engkau suka. Pilar-pilar ketahanan ala sang kaisar filsuf. Ada beberapa pilar utama yang membentuk arsitektur ketahanan diri ala Marcus Aurelius, yang bisa kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ini adalah ajaran stoik yang paling fundamental. Marcus secara konsisten mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membuang energi untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kekuasaannya. Apakah seseorang tidak menyukaimu? Itu di luar kendalimu. Apakah harga kebutuhan pokok naik? Di luar kendalimu. Apakah terjadi bencana alam? Di luar kendalimu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap ketidaksukaan itu, bagaimana kita beradaptasi dengan harga yang naik, dan bagaimana kita membantu dalam menghadapi bencana. Dengan mengalihkan fokus dari yang tak terkendali ke yang terkendali, kita menghemat energi mental dan emosional, dan ini adalah langkah pertama menuju ketenangan. 2. Praktik pandangan objektif. Objektivitas. Marcus melatih dirinya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa memperindahnya atau melebih-lebihkannya. Ia akan memecah peristiwa menjadi komponen-komponennya yang paling mendasar. Misalnya jika ia menghadapi hidangan mewah, ia akan melihatnya sebagai bangkai binatang dan anggur yang diperas anggur. Ini bukan untuk mengurangi kenikmatan hidup, melainkan untuk mencegahnya melekat pada hal-hal fana dan materialistik. Dengan melihat segala sesuatu secara objektif, kita mengurangi potensi kekecewaan dan disilusi. Kita melihat dunia tanpa filter ilusi yang seringkali membawa kita pada penderitaan. Sebuah tantangan bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan sebuah situasi yang membutuhkan solusi. Kans 3. Menerima ketidakpastian dan perubahan. Amor fati. Dunia ini adalah tempat yang dinamis dan tak terduga. Perubahan adalah satu-satunya konstanta. Marcus Aurelius tidak hanya memahami ini, ia merangkulnya. Konsep amor fati atau mencintai takdirmu adalah gagasan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Bahkan sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan penerimaan yang aktif. Jika suatu kemunduran terjadi, seorang stoik tidak akan meratapinya, melainkan akan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk kebaikanku? Penerimaan ini adalah kunci untuk bergerak, maju tanpa beban penyesalan, atau penolakan yang melelahkan. 4. Menginternalisasi kehilangan. Premeditatio malorum. Ini mungkin terdengar paradoks,
Tetapi Marcus Aurelius secara teratur merenungkan kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Ia mempraktikkan premeditatio malorum, yaitu latihan membayangkan skenario terburuk yang mungkin menimpa dirinya, kehilangan kekayaan, kehilangan orang yang dicintai, sakit parah, atau bahkan kematiannya sendiri. Tujuan dari latihan ini bukanlah untuk menjadi pesimis atau mengundang kesialan, melainkan untuk mempersiapkan diri secara mental. Dengan membayangkan hal-hal ini sebelumnya, ketika hal-hal buruk itu benar-benar terjadi, dampaknya tidak akan begitu menghancurkan. Kita tidak akan terlalu terkejut atau terpukul, karena kita sudah pernah merasakannya secara mental. Ini membangun semacam kekebalan psikologis terhadap kejutan hidup. 5. Mengingat keterbatasan, waktu dan kematian. Memento mori. Ingatlah bahwa engkau fana. Ini adalah pengingat konstan bagi Marcus. Kesadaran akan kefanaan hidup tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberi urgensi pada tindakan kita. Jika kita tahu bahwa waktu kita terbatas, kita cenderung tidak menunda-nunda hal-hal penting, tidak membuang waktu untuk hal-hal sepele, dan lebih menghargai setiap momen. Kematian adalah realitas tak terhindarkan bagi setiap manusia. Dengan merenungkan kematian, kita belajar untuk hidup lebih penuh, lebih berani, dan lebih jujur pada diri sendiri dan nilai-nilai kita. Ini ironisnya, bisa menjadi sumber motivasi terbesar untuk hidup dengan baik. 6. Melayani komunitas dan kebaikan bersama. Ketahanan ala Marcus Aurelius bukanlah tentang isolasi diri atau egoisme. Sebaliknya, ia sangat menekankan pentingnya peran kita sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Kita adalah bagian dari sebuah polis, kepada sebuah komunitas universal. Tugas kita adalah berkontribusi pada kebaikan bersama. Ketika kita mengarahkan energi kita untuk melayani orang lain, untuk melakukan hal yang benar, kita menemukan tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini memberikan makna pada perjuangan kita dan membantu kita melewati kesulitan karena kita tahu bahwa tindakan kita memiliki dampak yang lebih luas. Berbuat baik bukan hanya kewajiban tetapi juga sumber ketenangan batin. 7. Disiplin diri dan konsistensi. Ketahanan bukanlah sesuatu yang dicapai dalam semalam. Ini adalah hasil dari latihan yang konsisten dan disiplin diri. Marcus Aurelius tidak mengharapkan dirinya menjadi sempurna. Ia berulang kali mencela dirinya sendiri dalam meditations karena kemalasannya atau karena ia membiarkan dirinya terganggu. Namun yang paling penting adalah ia selalu kembali ke prinsip-prinsipnya. Yang terus berlatih. Disiplin diri berarti membuat pilihan yang benar berulang kali, bahkan ketika itu sulit. Ini berarti menolak godaan untuk menyerah pada emosi negatif dan terus berpegang pada akal sehat. Konsistensi dalam praktik inilah yang menguatkan otot ketahanan mental dan emosional kita. Mengaplikasikan ketahanan ala Marcus Aurelius di kehidupan modern. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan pelajaran dari seorang kaisar Romawi kuno dalam kehidupan kita yang serba cepat dan kompleks di abad ke-21? Pertama, mulailah dengan kesadaran diri. Luangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pikiran dan emosi Anda. Apakah Anda terlalu sering khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan? Identifikasi pola-pola pemikiran yang merugikan dan tantanglah mereka. Kedua, praktikkan diferensiasi. Ketika Anda menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini dalam kendali saya atau tidak? Jika ya, ambil tindakan. Jika tidak, latih diri Anda untuk melepaskannya. Ini bukan berarti Anda tidak peduli, tetapi Anda tidak akan membiarkannya menguras energi Anda secara sia-sia. Ketiga, berlatihlah untuk melihat sesuatu secara objektif. Ketika Anda merasa emosi menguasai diri, coba deskripsikan situasinya tanpa menambahkan penilaian atau emosi. Ini akan membantu Anda melihat masalah dengan lebih jelas dan menemukan solusi yang lebih rasional. Keempat, siapkan diri untuk kemunduran. Daripada berharap hidup akan selalu mulus, akui bahwa kesulitan akan datang. Pikirkan bagaimana Anda akan merespons. Ini akan mengurangi shock ketika hal-hal buruk terjadi. Bukan berarti kita mengundang hal buruk, melainkan kita membangun benteng mental untuk melindunginya. Kelima, gunakan waktu Anda dengan bijak. Sadari bahwa setiap hari adalah anugerah, dan bahwa waktu Anda terbatas. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar penting, pada tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai Anda, dan pada kontribusi positif kepada dunia. Akhirnya teruslah berlatih. Ketahanan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Akan ada hari-hari di mana Anda gagal, di mana Anda merasa marah, sedih, atau frustrasi. Itu manusiawi. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons kegagalan tersebut.
Bangkitlah kembali, renungkan, dan teruslah melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Marcus Aurelius adalah bukti hidup bahwa, bahkan di tengah tekanan dan penderitaan yang luar biasa, ketenangan batin dan integritas dapat dipertahankan. Warisannya adalah sebuah pengingat abadi bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan atau kekayaan, melainkan pada penguasaan diri dan kemampuan untuk menghadapi badai kehidupan dengan pikiran yang tenang dan hati yang teguh. Ketahanan ala Marcus Aurelius bukanlah tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang menghadapinya dengan keberanian, akal dan kebajikan, menjadikannya peluang untuk bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan tujuan, dengan kebijaksanaan, dan dengan keberanian dalam menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan kehidupan kepada kita.